Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 27. Hanya Sandiwara. Davin diam dan menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan mamanya. Aku tahu kalau aku salah. Aku gak sengaja, Ma, Pa. Aku janji, aku tak akan mengulangi hal yang seperti ini lagi. Davin mencoba untuk meyakinkan kedua orang tuanya dengan janji yang diucapkannya. Kami tidak percaya denganmu. Untung saja kau anakku satu-satunya. Kalau tidak, sudah aku habisi anak sepertimu. Surya berkata dengan sangat marah. Pria itu memukul kepala putranya cukup keras. Davin hanya diam tanpa mengelak ketika bapaknya memukul kepalanya cukup keras. Pakai otakmu, Surya benar-benar marah. Davin hanya diam ketika mendengar ucapan bapaknya yang penuh dengan kemarahan. Ia sungguh tidak mengerti akan perasaannya. Namun, ia tidak ingin bila Hana pergi begitu saja. Masih banyak pertanyaan yang ingin diberikannya kepada istrinya. Mita berjalan ke tempat tiduran saat ini menjadi tempat Hana berbaring. Dilihatnya kondisi Hana yang begitu memprihatinkan, wajah pucat dan tangan yang membengkak. Ditempelkannya punggung tangannya di kening Hana untuk meriksa suhu tubuh menantunya. Badannya panas. Iya, Ma, kata dokter itu efek dari sakit tangannya. Tadi sudah dikasih obat, David menjelaskan. Siapkan Mama air hangat pakai ember, kemudian air dingin biasa, dan handuk kecil 3 buah untuk kompres. Minta mana David dengan besarkan matanya. Iya, Ma, tunggu sebentar. Aku akan meminta dengan perawat. David dengan cepat menghubungi perawat dari sambungan telepon dalam kamarnya. Ini, Ma, David memberikan perlengkapan tadi diminta mamanya setelah perawat mengantarkannya. Nikita mengambil air dingin dan handuk kecil. Ia mengompres bagian kening Hana. Davin hanya diam ketika melihat apa yang dilakukan oleh mamanya. Ia tidak teringat untuk melakukan hal ini dan hanya pasrah menunggu panas suhu tubuh istrinya turun. Setelah selesai mengompres bagian kening, Mita mengompres bagian tangan Hana, kiri dan kanan dengan air hangat. Bagaimana mungkin kau bisa berbuat seperti ini, Davin? Kamu lihat wajahnya sampai pucat seperti ini. Apa kamu tidak kasihan melihat istrimu seperti ini? Bagaimana kalau sampai dia kehilangan kedua tangannya karena perbuatan yang kamu lakukan? Mita menangis dan memukul putranya. Ia sungguh tidak menduga dan bisa berbuat sekejam ini. Melihat kondisi menantunya seperti ini membuat tulang yang terasa lemas dan ngilu. Hanya satu yang perlu disyukurinya ketika melihat wanita malang yang menjadi menantunya masih hidup. Mita tidak tega melihat wajah pucat Hana dan di bagian lehernya banyak bercak merah. Ia tahu bahwa putranya memperlakukan menantunya dengan sangat tidak baik. Davin hanya diam tanpa bisa bela dirinya dan tidak mungkin menceritakan semua lakukannya kepada mamanya. Surya hanya diam duduk di sofa. Pria itu sedang menetralkan rasa emosinya saat ini kepada putranya. Hana terbangun setelah dirinya merasa tidur cukup lama. Setelah menikah dengan Davin, ini untuk yang pertama kalinya ia merasakan tidur dengan waktu yang lama seperti ini, sehingga rasa lelah di tubuhnya sedikit berkurang. Hana diam ketika merasakan bahwa ia sedang dikompres. Di padanya tangan kiri dan kanannya yang juga sedang dikompres. Sudah bangun, Mita mengusap kepalanya dengan lembut. Wanita parubaya itu tersenyum dan mencium pipi Hana. Hana diam ketika melihat ternyata ada mama mertuanya di dalam kamarnya. Sudah, Tante, jawabnya. Jangan panggil Tante, panggil Mama. Mita tersenyum dan mengambil handuk yang menempel di kening Hana. Ia kembali membasahkan handuk itu dengan air dingin dan meletakkan di kening Hana. Gimana? Apa masih sakit? Mita mengusap pipi Hana.
Hana menggelengkan kepalanya. Tangan Hana rasanya kebas dan seperti kesemutan. Ucapnya yang masih belum bisa merasakan tangannya. Tidak apa-apa, itu karena efek dari obat bius. Mita tersenyum. Hana hanya diam ketika mendengar penjelasan dari mama mertuanya. Apa Hana mau minum? Iya, Ma, jawabnya dengan lemah. Mita mengambil botol mineral dan berikan Hana minum dengan sedotan. Sudah, Ma, terima kasih, Hana berkata ketika dirinya sudah minum cukup banyak. Apa Hana mau makan? Mama suapin ya, Mita menawarkan. Nanti saja, Hana belum berselera. Selera makannya belum ada sama sekali. Rasa lidahnya yang pahit membuat Hana semakin tidak berselera. Hana harus makan biar kondisinya cepat sehat. Mau ya makan sedikit, Mama suapin, Mita membujuk Hana. Hana diam saat mendengar ucapan mertuanya. Di dalam kamar ini hanya dirinya berdua dengan mama mertuanya, tanpa ada suaminya. Mau ya makan sedikit saja, Mita membujuk menantunya. Mendengar apa yang dikatakan oleh mama mertuanya, Hana akhirnya menganggukkan kepalanya. Melihat mama mertuanya yang ada di kamarnya seperti ini dan menemaninya membuat Hana merasa senang. Mita mengambil nasi yang sudah disiapkan oleh petugas rumah sakit. Ia kemudian mulai menyuapi Hana makan dengan menu ayam kecap. Apa Mama sudah makan? Hana bertanya ketika nasi dalam mulutnya sudah habis ditelannya. Nanti, sebentar lagi memakan. Mita tersenyum dan kembali masukkan nasi ke dalam mulut Hana. Hana sudah bangun. Surya baru saja masuk dalam kamar bersama dengan Davin. Dia duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur Hana. Sudah, Pak? Papa apa sudah makan? Tanya Hana yang tersenyum. Matanya yang kecil dan sembab semakin tak terlihat ketika ia tersenyum seperti ini. Sudah, baru saja makan di bawah. Surya tersenyum dan mengusap kepala Hana. Hana diam ketika melihat Davin duduk di tepi tempat tidurnya. Sudah bangun, Davin mengusap kepala istrinya. Hana diam ketika melihat sikap suaminya. Dia akan kembali memasuki dunia yang penuh dengan sandiwara yang diciptakan oleh suaminya. Aku sungguh sangat lelah. Kapan ini semua akan berakhir? Hana sudah memulaikan tekadnya untuk bisa pergi. Namun kuliahnya untuk mendapat gelar sarjana yang hanya beberapa langkah lagi. Mama, itu nasi Mama. Hana biar aku yang suapi. Davin memandang mamanya. Hana, makanya disuapi sama Bang Davin ya, Minta mengusap pipi Hana. Hana diam tanpa menjawab. Ia lebih senang bila mertuanya yang menyuapinya seperti ini. Sama papa aja ya makannya, sudah mengampiring di tangan istrinya. Hana tersenyum lebar dan menganggukkan kepalanya. Davin diam ketika dilihatnya Hana yang tidak ingin memandangnya dan menerima tawaran yang diberikannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.